Di video kali ini kita akan bahas tentang cara membuat dual boot Windows 10 dan Linux Mint pada PC berbasis BIOS UEFI dengan harddisk inisial GPT tanpa menggunakan CD atau DVD, tanpa menggunakan USB, tanpa setting BIOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video cara dual boot Windows 10 dan Linux Mint pada PC berbasis BIOS UEFI dengan harddisk inisial GPT tanpa menggunakan CD atau DVD, tanpa menggunakan USB, tanpa setting BIOS. Namun, sebelum berlanjut ke materi, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Kita kembali ke materi video ini. Langkah pertama yang harus teman-teman persiapkan yaitu beberapa file, diantaranya file refine dan file ISO dari Linux Mint. Untuk link download dari Linux Mint dan Refine akan saya sertakan pada deskripsi video ini. Setelah kedua file ini teman-teman persiapkan, langkah selanjutnya yaitu teman-teman ekstrak file refine. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian ekstrak all, kemudian teman-teman bisa klik ekstrak. Setelah file arsip refine berhasil diekstrak, teman-teman buka hasil ekstrak dan cari folder bernama refine. Selanjutnya, teman-teman klik kanan dan klik copy. Kemudian, teman-teman beralih ke drive C. Kemudian, program file. Di sini, teman-teman klik kanan, kemudian paste. Jika ada konfirmasi, teman-teman klik continue. Setelah refine berhasil di-copy ke program files, teman-teman buka command prompt dengan hak akses administrator. Teman-teman bisa klik Run as administrator. Konfirmasi dengan mengklik yes. Ketika command prompt terbuka, teman-teman bisa ketikkan mon vol spasi S.2. Untuk S.2 yaitu drive yang akan digunakan untuk Mon system. Teman-teman bisa gunakan drive selain S asalkan drive tersebut tidak sedang digunakan. Selanjutnya spasi slash kemudian S besar, kemudian enter. Selanjutnya teman-teman ketikkan
cd spasi tanda kutip c titik 2 backslash program files, kemudian tanda kutip enter. Setelah teman-teman berhasil berpindah ke program files, teman-teman bisa copy refine dengan mengetikkan perintah x copy spasi slash refine, kemudian mount point dari sistem yaitu drive S, kemudian titik 2 backslash ev huruf besar semua, kemudian backslash refine backslash enter. Setelah proses copy berhasil, teman-teman beralih ke folder refine dengan mengetikkan perintah cd s besar titik 2 backslash ev backslash refine, kemudian enter. Selanjutnya teman-teman ketikkan drive S, kemudian titik 2 enter. Setelah teman-teman berada di status drive S, yaitu di ev refine, teman-teman bisa ketikkan rename spasi refine titik conf min sampel spasi refine titik conf, kemudian enter. Selanjutnya teman-teman aktifkan refine dengan mengetikkan perintah bc dedit spasi slash set spasi notasi pembuka himpunan boot mgr notasi penutup himpunan spasi path, kemudian spasi backslash ev backslash refine backslash refine underscore x64 dot ev, kemudian enter. Setelah ada notif operation complete success, teman-teman bisa close command prompt dan close file explorer. Langkah selanjutnya, teman-teman harus mempersiapkan partisi untuk install Linux Mint. Untuk mempersiapkan partisi tersebut, teman-teman bisa buka file explorer. Pada disk PC, teman-teman klik kanan dan klik manage. Pada komputer manajemen, teman-teman klik disk management dan arahkan ke partisi terakhir yang ada pada harddisk PC atau laptop teman-teman. Pada partisi tersebut, teman-teman bisa klik kanan, kemudian klik shrink volume. Pada enter space, teman-teman isikan kapasitas yang akan digunakan untuk drive installer Linux Mint. Saya sarankan sebesar 8 GB. 8 GB jika dalam megabyte yaitu 8192 MB. Kemudian
teman-teman klik shrink. Maka akan terbentuk partisi unallocated sebesar 8 GB. Selanjutnya kita butuh partisi untuk lokasi install Linux Mint. Teman-teman bisa arahkan kembali ke drive D, kemudian klik kanan, kemudian shrink volume. Pada enter space, teman-teman isikan kapasitas yang akan digunakan untuk lokasi install Linux Mint. Di sini saya akan menginputkan 100 GB. 100 GB jika dalam megabyte yaitu 102400 megabyte. Kemudian klik shrink. Maka partisi unallocated akan bertambah sebesar 100 GB. Jadi total unallocated jadi 108 GB. Selanjutnya teman-teman bisa klik kanan pada unallocated, kemudian new simple volume, kemudian klik next. Pada simple volume size, teman-teman inputkan 8192 untuk mewakili 8 GB. Kemudian teman-teman bisa klik next. Selanjutnya teman-teman klik next. Untuk file system, teman-teman pilih ke 432. Kemudian untuk label agar mudah dikenali, teman-teman bisa ketikkan nama drive-nya, misalkan installer, kemudian klik next dan finish. Maka akan terbuat partisi sebesar 8 GB dengan file system 432. Selanjutnya, teman-teman arahkan kembali ke unallocated, kemudian klik kanan, kemudian new simple volume. Tahap ini teman-teman klik next. Di sini kita akan buat partisi bootfi untuk Linux Mint. Teman-teman bisa inputkan 350 MB, kemudian klik next. Kemudian pada tahap ini teman-teman pilih pilihan yang ketiga, kemudian klik next. Selanjutnya pada file system teman-teman pilih 432. Kemudian untuk label agar mudah dikenali, teman-teman bisa berikan label ESP, kemudian klik next dan finish. Maka akan terbuat sebuah partisi dengan label ESP sebesar 350 MB. Langkah selanjutnya, teman-teman klik kembali ke unallocated, kemudian klik kanan, kemudian new simple volume. Dan teman-teman klik next. Di sini kita akan buat partisi untuk swap Linux Mint. Ideal kapasitas swap yaitu 2 kali kapasitas RAM. Jika teman-teman menggunakan RAM 2 GB, maka ideal swap yaitu 4 GB. 4 GB jika dalam megabyte yaitu 4096. Kemudian klik next. Kemudian pada tahap ini teman-teman pilih pilihan yang ketiga, kemudian next. Pada tahap ini teman-teman
bisa pilih file system NTFS. Untuk label, teman-teman bisa berikan label swap, kemudian next, dan finish. Selanjutnya, teman-teman klik kembali pada unallocated, kemudian klik kanan, dan pilih new simple volume. Kemudian teman-teman klik next. Di sini kita akan buat partisi untuk root. Teman-teman bisa gunakan sisa kapasitas yang ada untuk partisi root. Kemudian teman-teman bisa klik next. Pada tahap ini teman-teman bisa pilih pilihan yang ketiga, kemudian next. Pada tahap ini teman-teman bisa pilih file system NTFS. Pada label, teman-teman bisa berikan label root, kemudian next, dan klik finish. Maka akan terbuat partisi untuk root. Selanjutnya, teman-teman bisa close computer management, kemudian close file explorer. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman ekstrak file ISO. Teman-teman bisa mounting terlebih dahulu file ISO dengan cara klik kanan, kemudian pilih mount. Maka file ISO akan termounting. Setelah file ISO termount, teman-teman bisa copy semua isi dari ISO tersebut. Kemudian teman-teman klik pada drive installer yang sebelumnya kita buat. Kemudian teman-teman klik kanan dan paste. Setelah proses copy paste selesai, teman-teman bisa close file explorer dan dilanjutkan dengan restart PC teman-teman. Ketika PC berhasil di restart, maka teman-teman akan melihat tampilan dari Refine Boot Management. Di sini teman-teman bisa booting ke pilihan boot EFI from installer. Kemudian enter. Maka teman-teman akan booting ke ISO dari Linux Mint. Di sini teman-teman bisa pilih pilihan yang pertama dengan menekan enter. Setelah teman-teman berhasil booting ke Linux Mint, teman-teman bisa double klik install Linux Mint pada desktop. Maka akan tampil aplikasi yang membantu teman-teman dalam proses install Linux Mint. Pada tahap ini teman-teman bisa klik continue. Untuk keyboard layout sesuaikan dengan kehendak teman-teman, kemudian klik continue. Untuk multimedia codec, teman-teman bisa install setelah Linux Mint terinstall pada harddisk teman-teman. Maka dari itu teman-teman bisa langsung klik continue. Selanjutnya ini adalah tahap paling penting dalam membuat dual boot. Di sini adalah tahap partisi. Pertama-tama teman-teman bisa cari
partisi-partisi yang sebelumnya kita buat pada Windows 10. Ya, di sini terlihat SDA 6 yaitu sekitar 350 mega. Teman-teman bisa klik change. Pada use as, teman-teman bisa pilih ke EV System Partition, kemudian OK. Jika ada konfirmasi, teman-teman bisa klik go back. Maka SDA 6 sudah bertipe FI. Selanjutnya untuk SDA 7, teman-teman bisa gunakan untuk swap. Teman-teman bisa klik change, kemudian use as, teman-teman arahkan ke swap area, kemudian klik OK. Maka SDA 7 akan bertipe swap. Selanjutnya SDA 8, teman-teman bisa klik change. Pada use as, teman-teman bisa gunakan ext4. Selanjutnya pada format, teman-teman bisa checklist. Pada mount point, teman-teman arahkan ke root, yaitu dengan inisial slash, kemudian teman-teman bisa klik OK. Maka SDA 8 dengan tipe ext4 akan digunakan untuk mount point root dengan proses format. Selanjutnya, teman-teman pastikan untuk device for bootloader installation berada pada posisi harddisk teman-teman. Setelah semua siap, teman-teman bisa klik install now. Jika ada konfirmasi, teman-teman bisa baca tentang informasi yang ditampilkan. Jika sudah sesuai, teman-teman bisa klik continue. Untuk location, di sini saya akan menggunakan Jakarta. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kehendak teman-teman, kemudian klik continue. Untuk user akun, sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Untuk password, sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Kemudian klik continue. Maka proses install Linux Mint sedang berjalan. Tunggu sampai proses install selesai. Setelah proses install selesai, teman-teman bisa klik restart now. Ketika PC berhasil direstart, maka teman-teman akan melihat menu Gerub dari Linux Mint. Di sini Windows 10 sudah terdeteksi, namun kita akan coba terlebih dahulu booting ke Linux Mint. Pada halaman login, teman-teman inputkan password teman-teman. Kemudian enter. Jika teman-teman berhasil login ke Linux Mint, maka teman-teman sudah berhasil install Linux Mint pada harddisk teman-teman. Selanjutnya kita coba booting ke Windows 10. Teman-teman bisa restart Linux Mint. Pada menu Gerub, teman-teman arahkan ke Windows Boot Manager, kemudian enter. Jika teman-teman berhasil login ke Windows 10, maka teman-teman berhasil membuat dual boot Windows 10 dan Linux Mint.
Langkah selanjutnya yaitu teman-teman menyembunyikan partisi Linux agar tidak tampil pada file explorer Windows 10. Teman-teman bisa buka file explorer, kemudian klik This PC. Di sini maka akan tampil drive G dan H. Sementara ini adalah partisi yang digunakan untuk Linux Mint. Teman-teman juga tidak akan bisa mengakses drive G dan H. Maka dari itu kita akan sembunyikan partisi tersebut dengan cara teman-teman klik kanan pada This PC, kemudian Manage. Selanjutnya teman-teman klik Disk Management. Teman-teman arahkan ke drive H, kemudian klik kanan, kemudian Change Drive. Di sini teman-teman bisa klik Remove, kemudian Yes. Kemudian arahkan ke G, klik kanan, kemudian Change Drive, kemudian klik Remove, dan klik Yes. Setelah itu, teman-teman bisa close Computer Management dan lihat pada This PC apakah tampil drive G dan H, yaitu partisi Linux Mint. Jika sudah tidak ada, maka teman-teman sudah berhasil menyembunyikan partisi Linux Mint. Sekian video tentang cara membuat dual boot Windows 10 dan Linux Mint pada PC berbasis BIOS UEFI dengan harddisk inisial GPT tanpa menggunakan CD atau DVD, tanpa menggunakan USB, tanpa setting BIOS. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.